dulu. Nah, kalau yang soal nomor 4 itu 2 arah ya. Kalau yang 1 arah itu kan kita hanya menggunakan, jadi kita menganalisisnya misalnya itu Malioboro, Jalan Solo, dan Magelang itu ada perbedaan secara signifikan atau enggak, hanya itu. Nah, kalau 2 arah itu di samping lokasi itu kita juga melihat apakah ada perbedaan berdasarkan misalnya hari Senin, Selasa, nah itu namanya 2 arah itu seperti itu. Oke, baik. Kita berikan bagaimana itu nanti ada blocking dan sebagainya seperti itu. Saya ini kan aja. Ada kalau jadi nanti ada mean square treatment dibagi mean square error. Yang satunya mean square blocking dibagi mean square error. Oke, sebentar. Saya ini kan aja. Ya, kemudian lebih paham 2 arah. Ini mudah dipahami. Meskipun mungkin saja nanti ada yang kadang-kadang keliru. Nah, ini contoh ya. Tapi nggak apa-apa, hitungan sedikit aja yang kadang-kadang meleset, tetapi toh bisa kita hitung kemudian secara betul. Ini contohnya. Oke. Biar kemudian kita mengacu dari apa yang ada di sini. Dengan Excel gampang juga. Baik, nah, ini saya kopikan, saya fotokan untuk yang 2 arah. Jadi kalau misalnya 1 arah itu kan kita membandingkan antara misalnya di Jalan Malioboro, Jalan Solo, atau Jalan Magelang, itu apakah ada perbedaan secara signifikan atau tidak. Nah, di sini H0-nya itu kalau 2 arah, itu ada 2, kan kayak gitu. Jadi yang satunya misalnya berbeda, tidak ada bedanya antara lokasi satu dengan penjualan di lokasi satu dengan lokasi yang lain. Jadi misalnya di Jalan Solo sama dengan di Jalan Magelang sama dengan di Jalan Malioboro. Yang kedua itu tidak ada bedanya penjualan di hari-hari yang lain. Jadi di setiap harinya. Jadi misalnya hari Senin sama dengan hari Selasa, sama dengan hari Rabu, sama dengan hari Kamis, sama dengan hari Jumat, sama dengan hari Sabtu, sama dengan hari Minggu. Nah, kemudian kita lakukan F tabelnya berapa, kita ngitung F tabelnya, kemudian berikutnya kita akan melakukan F hitungnya di masing-masing. Jadi kalau misalnya untuk treatment itu ya kemudian kita acu dari tabel yang kaitannya dengan treatment. Kalau blok ya kita acu dengan tabel yang mengacu kepada bloknya. Jadi kalau misalnya F hitungnya itu lebih besar daripada kritisnya, berarti H0 ditolak, artinya berbeda secara signifikan. Oke, kita lihat.
Pada uji ANOVA satu arah tersebut diaplikasikan pada situasi di mana N individual yang bersifat homogen diuji secara random kepada tingkat beberapa K group. Contoh sebelumnya ini udah, chicken Di dalam uji ANOVA dua arah ini, treatment yang pertama yakni perbedaan penjualan karena perbedaan lokasi kita sebut dengan treatment effect. Sedangkan perbedaan penjualan karena perbedaan hari disebut blocking effect. Nah, keuntungan dari memasukkan blocking effect sebagai faktor yang menentukan perbedaan rata-rata penjualan restoran Jogja Chicken adalah kita bisa mengurangi kesalahan varian atau error variance. Hal ini terjadi karena jika kita mengurangi jumlah denominator di dalam uji F, berarti mengurangi kesalahan varian, yaitu SSE, sehingga nilai F hitung akan menjadi lebih besar. Semakin besar F hitung, ini berarti semakin besar probabilitas menolak hipotesis nol, atau semakin besar menolak hipotesis bahwa tidak terjadi perbedaan rata-rata. Nah, berkaitan dengan variasi di dalam ANOVA dua arah ini, maka total sum square terdiri dari, kalau kemarin itu total sum square kalau yang kemarin ini kan total sum square itu sama dengan sum square treatment ditambah sum square error. Nah, sekarang kalau kita menggunakan dua arah, total sum square itu sama dengan sum square treatment ditambah sum square blocking, kemudian ditambah sum square error. Nah, di sini ini akan mengurangi SSE-nya, kan kayak gitu. Jadi mengurangi kesalahan varian. Nah, ini XI min X bar grand min, maksudnya itu TSS di situ tetap itu di dalam rumusnya ini ada kesalahan, belum ditulis secara lengkap di sini. Kemudian di sini sum square total sum square treatment itu between group yang yang di treatmentnya. Kemudian kalau block masalah blockingnya, jadi hanya posisinya berbeda. Kalau kan di sini begini, misalnya ini Jalan Malioboro, kemudian di sini Jalan Solo, kemudian di sini Jalan misalnya Magelang, misalnya gitu. Malioboro, Jalan Solo, dan Jalan Magelang. Kemudian di sini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Misal. Misal Nah, ketika kita itu sum square treatment, nah ini kan yang treatmentnya kan 1, 2, 3 ini. Nah, min-nya itu min di sini. Jadi, misalnya di sini min yang Malioboro itu berapa? Kan seperti itu. Ini min yang Jalan Solo itu berapa? Terus ini min yang Jalan Magelang itu berapa? Nah, ini ada berapa, kan seperti itu. Jadi di sini sum square treatment itu sama dengan sigma, kan beda antara misalnya
ini X bar di Malioboro-nya itu berapa. Nah, ini juga disunahkan. Ini misalnya ada 127 ya. 7 dikurangi grand min-nya berapa, kan kayak gitu. Ditambah 7 juga, kemudian X bar dikalikan ini dikuadratkan. Sum square, ya. Kemudian dikurangi ini yang Solo, begitu kan ya. Dikurangi grand min-nya, dikuadratkan, ditambah ini juga kebetulan 7, tapi tidak selalu sama loh ya. Ini 7 juga. Kemudian ini untuk Magelang, kemudian dikurangi grand min-nya, dikuadratkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sum square block. Nah, sum square block itu ke sana. Nah, di sini kan ada rata-rata hari Senin. Kan gitu. Bisa membayangkan? Senin semua? Oke. Nah, Senin ini, itu kan berarti ini 1, 2, 3. Jadi ini 3 dikalikan rata-rata di hari Senin, dikurangi grand min-nya, dikuadratkan, ditambah Selasanya berapa? Kayak gitu kan, 3 kebetulan, X bar, Selasa, dikurangi grand min-nya, dikuadratkan, dan seterusnya. Paham? Halo? Kira-kira Anda sudah tune ke sini belum? Paham, Bu. Oke ya. Jadi kalau treatment ini treatment yang ini blok yang ke sana. Jadi ini mirip, hanya saja kalau treatment, berarti ini 7, ini setiap kali ini 7, ini rata-ratanya berapa, dikurangi grand min-nya, ditambah 7 dikalikan rata-ratanya berapa untuk Solo ini, dikurangi grand min-nya, dikuadratkan, dan sebagainya. Kalau blocking, itu di sini. Jadi, ini rata-rata, ini rata-ratanya berapa, Senin itu berapa, kan gitu. Rata-ratanya berapa, nah ini kan 1, 2, 3, berarti 3 dikalikan, buka kurung, nah seperti ini. Ujian kan blockingnya segitu. Nah, kemudian F. Jadi gini ya, oke. Setelah kita ngitung, ini sudah ngitung, SSE itu dari mana? Kan kalau misalnya kita itu sudah kan ini, total sum square itu sama dengan sum square treatment ditambah sum square block ditambah sum square error. Oke, nah untuk ketemu sum square error ini kita bisa bikin sum square error sama dengan total sum square dikurangi sum square treatment dikurangi sum square blocking. Ya. Oke, nah kemudian untuk F hitungnya bagaimana, F tabelnya seperti apa. Untuk efek treatment atau treatment efek, nah, oke, tetap ini H0,
itu sama dengan mu1, sama dengan mu2, sama dengan mu3, kan kayak gitu ya. Dan seterusnya sama dengan mu K. Oke. Kemudian H1 ya berarti mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, titik-titik tidak sama dengan mu K, kan gitu. Nah, kemudian F hitungnya itu sama dengan mean square treatment dibagi mean square error. Kan begitu. Nah, degree of freedom dari mean square treatment, DF-nya, denominatornya itu ya K dikurangi 1. Kan gitu. Jadi K dikurangi 1 itu tadi kan kalau treatmentnya itu kan ini 1, 2, 3. Berarti 3 dikurangi 1, 2. Kalau blok, itu blockingnya ini kan karena di blocking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dikurangi 1, misalnya blocking gitu ya. Blockingnya dikurangi 1 ya berarti 6 degree of freedom-nya. Nah, mean square error degree of freedom-nya itu ya sama saja dengan K dikurangi 1 dikalikan blocking dikurangi 1. Kalau blok ya, nih F hitungnya itu ya mean square blocking dibagi mean square errornya. Oke, nah sekarang kita langsung lihat contohnya yang sudah saya berikan. Oke, Anda perhatikan yang saya fotokan itu di halaman 208, sumber variasi, treatmentnya itu sum square treatment, kemudian block, kemudian error. Oke, total sum square. Nah, itu degree of freedom-nya ya K-1, B-1, K-1 dikalikan B-1. Oke. Baik. Oke. Nah, contoh saya bacakan. Nah, kita kembali ke contoh yang sebelumnya. Oke. Prosedur untuk menjawab soal di atas sebagai berikut. Membuat hipotesis nol dan hipotesis alternatif, oke, dan sebagainya. Menentukan tingkat signifikansi dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat ini. Membuat aturan keputusan. Kalau ada 2 uji, maka kita harus mencari F kritis untuk treatment efek maupun block efek. Ya, jadi kan tadi kita bicara tentang beda lokasi dan beda hari. Nah, nilai F kritis untuk treatment efek berarti itu kan beda lokasi. Alfanya 5% dengan denominator. Nah, ini kan Jalan Malioboro, Jalan Solo, dan Jalan Magelang. Berarti kan K-nya 3. 3 dikurangi 1, 2. Dan denominatornya sebesar, denominatornya itu kan degree of freedom untuk menjadikan mean square error, ya. 3 dikurangi 1 dikalikan 7 dikurangi 1 sama dengan 12. Oke, itu. Nah, nilai kritis untuk blocking efek dengan tingkat signifikansi 5%, denominatornya adalah 7 dikurangi 1. Oke, sekian. Oke. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai kritisnya, maka H0 ditolak. Tetapi bila tidak, H0 diterima. Nah, kemudian dari hasilnya itu, oke, langsung saja. Oke, kita dapatkan. Ini SSE-nya, kita total sum square dikurangi sum square treatment dikurangi sum square block, itu sama dengan 18
752,38. Oke, dan seterusnya maka kita dapatkan nilai F hitung untuk treatment efeknya 18, sekian. Kemudian untuk blocking efeknya 9, sekian. Berarti kira-kira di H0 diterima atau H0 ditolak? H0 di? Kalau treatment efeknya itu kan nilai kritisnya 3,89. Sedangkan F hitungnya itu ketemu 18,0343. Berarti terletak di H0 ditolak. Sehingga ada perbedaan yang signifikan untuk lokasi. Kan kayak gitu. Karena Jalan Magelang, penjualan di Jalan Magelang, Jalan Solo, dan Jalan Malioboro tidaklah sama. Kemudian begitu juga untuk blocking itu nilai kritisnya adalah 3,00, sedangkan F hitungnya adalah 9,9863. Ini masalah hasil hitungannya itu nanti juga kita, misalnya Anda ngitung kok berbeda, mungkin saja seperti yang kita temukan yang kemarin kan ada yang salah, kan gitu ya. Nah, ini enggak masalah. Jadi yang Anda pegang adalah runtutan yang mestinya kita pegang. Yang kemarin itu contohnya adalah salah, ya. Salah mungkin menaruh angka atau gimana. Oke, baik. Nah, ini kita lihat konsepnya saja di situ. Hitung bloknya adalah 9,9, artinya bahwa penjualan tiap hari tidak sama. Jadi Senin sama dengan Selasa ditolak, ya. Jadi penjualan untuk setiap harinya atau penjualannya dipengaruhi oleh hari, kan kayak gitu. Jadi tidak setiap hari itu penjualan sama, ya. Jadi kalau yang treatment itu membedakan di situ rata-rata 3 rata-rata, apakah sama apa enggak? Sedangkan kalau yang blocking itu kita melihat perbedaan dari 7, kan kayak gitu. Oke. Nah, itu saja saya rasa. Kemudian soal nomor 4 yang tadi ditanyakan, berikut ini merupakan tingkat keuntungan persentase ya 4 bank BPR syariah di Yogyakarta selama 6 bulan. Oke. Baik. Nah, di sini ada Cahaya Hidup, Mitra Harmoni, Mitra Cahaya, Danagung Syariah. Dengan tingkat signifikansi 5%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat keuntungan didasarkan pada bank dan bulan? Nah, di sini pertama misalnya kita buat treatmentnya itu adalah banknya. Jadi treatmentnya di situ K-nya ada berapa K-nya? Ada 6, Bu. K-nya ada berapa? 4, Bu. 4. Jadi Cahaya Hidup, Mitra Harmoni, Mitra Cahaya, Danagung Syariah. Nah, K-nya 4. Sehingga degree of freedom, denominator dari treatment berapa? 4 min 1 sama dengan 3, ya. Kalau denominatornya itu di situ 3 dikalikan 1, 2, 3, 4, 5. 15. Karena 4 dikurangi 1 dikalikan 6 dikurangi 1. Oke? Berarti dengan alfa 5%, degree of freedom-nya di apa? Kan SSE ini kan dibagi degree of freedom-nya itu kan sama dengan MSE. Ya kan? Ini kan begini kan? Nah, degree of freedom-nya ini adalah 4 dikurangi 1 dikalikan 6 dikurangi 1 sama dengan 15. Ini denominatornya untuk MSE-nya. Nah, mean square
treatmentnya MST. Nah, ini itu kan sum square treatment dibagi dengan degree of freedom-nya. Nah, degree of freedom-nya berapa? Degree of freedom-nya di sini adalah 3. 4 min 1, 3. Ya. Nah, kemudian kalau mean square block-nya itu kan sama dengan sum square block dibagi degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya berapa? 5, karena 6 dikurangi 1. Oke? Nah, ini karena degree of freedom-nya itu kan berbeda, maka tabelnya juga berbeda. Maksudnya angka di dalam tabelnya berbeda. Yang satu degree of freedom-nya itu kan, jadi di numeratornya itu numeratornya 3, denumeratornya 15, kan kayak gitu. Jadi pembaginya 15, atasnya 3. Berapa sih untuk treatmentnya? Oke, kita lihat. Titik kritisnya yang pertama, F-nya kan 5, berarti 3 sama 15. 3,34. Nah, sebenarnya 3,34 ini adalah F tabel, tapi untuk yang treatment. Oke. Sedangkan F tabel untuk yang blok, oke. Ini adalah berapa? 5 dan 15. 2,96. 2,96. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita ngitung F hitungnya. Nah, Bu, ya. Bu, di buku saya itu untuk treatmentnya itu 3,29, Bu. Terus kalau Tiga. untuk bloknya, Treatmentnya 3,29. iya. Bentar. Ini angkanya 5%. Iya, Bu. Kalau 3,34 itu untuk 3 sama 14. Bentar. Ini mata saya kali ya. 3 dan 3,34. Ini yang treatmentnya. 3 dan 15 berapa punyamu? Punya Bu 3,29. Oh, ini kok 16 di sini. Bentar. Saya cek dari buku yang lain ya. Oh. 2,9 ya, Mbak? Sorry. 3,29. Mohon maaf. Berarti ini yang biru sini. Ini 3,29. Oke. 3,29. Kemudian yang satunya yang blok 2,90, Bu. Betul. 2,90. Iya. Berarti ini tabelnya yang kayaknya. Ini saya yang satu pakai ini. Sama. Mohon maaf. Di sini dekat dengan kebun binatang ya. Jadi suaranya, chat-chatnya banyak. Oke. Tiga 3,29 ya. Pakai bukunya ini juga sama.
Oke. Sorry. Kebetulan ini yang menjadi salah. Sorry. Ini yang keliru. 3,15. Oke, sorry. Oke, baik. Oke, baik. Gini. Oke. Untuk yang seperti ini mudah-mudahan tidak ada masalah. Jadi bagaimana untuk pengujian F, kalau satu arah itu berarti seperti apa? Jadi total sum square itu terdiri dari sum square treatment dan sum square error. Gitu kan ya? Tapi kalau dua arah itu total sum square sama dengan sum square treatment ditambah sum square block ditambah sum square error. Oke? Siap? Ya, Bu. Oke, baik. Nah, untuk ujian besok itu kemungkinan hanya sampai satu arah. Oke? Nah, tugas-tugas minta tolong yang ini kan kemarin sudah saya berikan ada 4 ya, ada 4 soal. Minta tolong itu dikerjakan, kemudian dikirimkan ke asisten, kemudian backupnya boleh ke saya, email saya, gitu ya. Nah, saya akan mungkin lebih banyak pada bagaimana tugas-tugas Anda dikumpulkan. Saya minta tolong sama asisten. Terima kasih Mbak Asisten ya. Oke. Sehingga kemudian nanti nilai Anda itu lebih banyak dari tugas-tugas Anda, meskipun juga ujian itu tetap sangat itu. Ya, ujiannya itu hanya chi-square dan distribusi F, ANOVA. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kita udah selesai. Kalau misalnya mungkin ada yang mau tanya, Anda boleh via chat, di grup juga boleh, Japri juga boleh. Tuh. Bu Budi, Kenapa, sayang? mau memperjelas buat pertanyaannya Cindy, Bu. Kan kemarin waktu dikasih materi yang uji beda 2 varian, kan ada 5 langkah itu, Bu. Nah, yang pertama itu yang H0 dan H1. Terus yang kedua tentukan taraf nyata yang alfa. Lalu yang ketiga memilih uji statistik. Menentukan titik kritisnya. Nah, yang keempat itu kan yang menghitung statistiknya, Bu. Yang F hitung sama dengan S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Nah, oh iya, itu uji varian. Iya, beda. Varian. Nah, itu rumusnya yang S1 kuadrat sama S2 kuadrat itu apa ya, Bu? Oh, ini sayang. S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat, bukan F1 tapi S ya? Iya, Bu, S1. Oke, jadi itu kita ngitung varian biasa, sayang. Jadi kan F hitung itu S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Kan gini kan? S itu kan akar sigma XI min X bar dikuadratkan. Dibagi N min 1. Kalau misalnya S1, ya berarti di sini ya kaitannya dengan sigma X1I atau 1, ini X bar 1 kuadrat dibagi N1 dikurangi 1. Kalau S2, ya sama aja. Jadi, sigma XI2 min X bar 2 dikuadratkan dibagi N2 min 1. Nah, ini di kalkulator kan sudah langsung bisa selesai.
Oke. Ini sayang. Ini contohnya. Oke, kelihatan? Ini. Yap. Oke. Iya, Bu. Makasih. Oke. Bu. Sekarang kita cek pakai kalkulator ya. Ini saya fotokan dulu. Terus Anda cek pakai kalkulator. Ini kaitannya dengan di sini ya. Oke. Ini jawabannya jika. Nah, ini kan soalnya kan dari sini. Oke. Nah, sekarang kita coba. Itu sudah saya fotokan ya. Kita coba. Ini kebetulan A dan B sama jumlahnya. Kalau jumlahnya tidak sama, kita nggak bisa pakai regresi. Tapi kalau jumlahnya, jadi kalau misalnya jumlahnya tidak sama, kita pakai SD ya. Oke. Bentar. Maksudnya SD itu gimana? Gini loh. Ini. Sorry. D ya. SD itu 1. Kalau kita mau ngitung satu-satu. Oke. Ini kita masukkan 77 data, 83 data, 83 data, 32 data, 84 data, 48 data, 60 data, 103 data. Oke. Ada 8 datanya. Oke? Nah, kemudian kita pencet rata-ratanya itu kan yang nomor 1. Ini rata-ratanya. Oke? Standar deviasi sampel kan ini kita pencet nomor 3 sama dengan. Oke ini. Oke? Sama kan? Sama ya. Nanti dikuadratkan. Kayak gini. Nah. Oke, cek. Nah, kalau ini kebetulan kan 8 dan 8. Kalau misalnya yang A itu 8, yang B itu 5, maka kita harus pakai SD aja. Tapi kalau sama-sama 8, kita bisa menggunakan yang minjem fungsi regresi. Dari sini, pencet ini, pencet lagi, rek. Oke, linear. Oke, linear ya. Oke, regresi. Nah, ini kita pencet 77 koma. Komanya pakai yang ini ya, komanya. Ini komanya. Status. Ini cara nulisnya ya. Kemudian masuk data. Data. Oke. Kemudian 83, bawahnya 80 data. Kemudian 83, 56 data.
32,59 data, 84,70 data, 48,66 data, 80, salah ya, 80, salah, biru, 60,72 data, 103,71 data. Oke, ini ada 8. Nah, kalau kemudian kita pingin rata-ratanya, kita pencet ini, ini rata-rata yang pertama, ini kan. Ingin rata-rata yang kedua, boleh kita hilangi dulu. Save, as far, teruskan ke sana. Nah, ini. Yang kedua adalah ini, ya kan? Nah, kalau standar deviasi untuk yang pertama tadi, kan sampel, pencet yang nomor 3. Kan gini. Oke. Kalau kepingin standar deviasi untuk yang kedua, pencetnya ke sana dulu, nomor 3. Oke. Ya. Kemudian kalau S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat bagaimana? Ya udah langsung. Nih, begini. Ya. Yang ketiga, pencet sama dengan ini kan. Dikuadratkan. Oke. Dibagi. Buka kurung. Nah ya. Save. As far. Pencet ke sini. Nomor 3 lagi. Dikuadratkan. Tutup kurung. Pencet. 0,8. Benar kan? Jadi ngitung ini cepat sekali. Ya enggak? Iya, Bu. Oke. Mudah-mudahan bisa membantu. Kalau ngitungnya cepat, yang nulisnya yang agak jadi lama, tapi ngitungnya sih cepat sekali. Oke ya. Langsung kita bisa, ini H0 diterima atau H0 ditolak. Tergantung dari yang semula itu F hitungnya F tabelnya berapa? Oh, di situ 6,993. Nah, jadi H0 diterima. Kan kayak gitu. H0 diterima artinya tidak ada perbedaan varians. Jadi kalau dikatakan stabil ya sama-sama stabil, kalau dikatakan tidak stabil ya sama-sama tidak stabil. Jadi variansnya tidak berbeda secara signifikan. Artinya gejolaknya sama aja. Variasinya sama aja. Baik. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Yes, ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Bila tidak ada, iya sayang. Kalau misalnya yang ngitung TSS itu kan yang kemarin kan kita pakai yang standar. Kalau misalnya kita yang hitung yang apa? Cara manualnya gimana ya, Bu? Kan kemarin menggunakan kalkulator. Yang mana yang kamu tanyakan, manual yang mana? Yang total sum of square itu, Bu. Yang standar deviasi kuadrat N. Standar deviasi ini standar deviasi? Yang mana? Yang SS apa atau apa? TSS, Bu. Hah? TSS. Oh, TSS. Baik. Oke. Total sum square. Oke, kita bikin. Total sum square itu seperti apa? Gitu kan? Oke, kita akan berikan contoh yang hitungan yang mana. Total sum square. Soal nomor 2 ini semuanya sama. Harusnya itu ngasih contoh tuh yang satunya tidak sama gitu loh.
Oke, sekarang ini soal nomor 2 gitu ya. Kita buat soal nomor 2, tetapi yang outlet B yang terakhir kita ilangi aja ya. Ya, Boleh Bu. Kak? Ya, oke. Jadi ini misalnya, oke, nggak usah lah. Misalnya outlet A sama outlet B, kan kayak gitu. Sorry. Oh, ini saya salah. Bu, pakai contoh yang kemarin aja, Bu. Iya. Ini saya salah. Saya salah buka, sayang. Saya salah buka. Oke, sorry. Oke, baik. Yang ini aja ya, Senin, Selasa, gitu ya, Malioboro dan sebagainya. Kok outlet ini beda bab. Saya cuma ngomong aja. Oke ya. Baik. Yang bukan dua arah, yang satu arah aja ya. Oke. Kalau dua arah itu biasanya sama semuanya. Jadi kalau misalnya yang jadi misalnya Malioboro-nya 7, Jalan Solonya 7, Jalan Magelangnya 7. Kan kayak gitu. Tapi kalau kemudian Seninnya semua ada Senin sampai dengan Minggu. Jadi kan sama semua. Datanya sama, gitu ya. Kalau kita mau bicara tentang treatment aja, misalnya treatment, apakah beda atau enggak, itu kita bisa membuat ini yang berbeda. Tapi ini sama ya. Ya udah dah, sama aja deh. Jadi kalau misalnya mungkin tes gula darah atau apa, yang satu berapa, Ani, Ana, dan Inu, misalnya begitu, itu berbeda secara signifikan atau tidak, misalnya begitu juga sama bisa. Kita hanya pingin kalau beda jumlahnya itu seperti apa. Tapi kalau ini ya udah pakai ini aja. Oke. Ini kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke? Kemudian di sini ada Jalan Malioboro, oke? Kemudian Malioboro, oke? Jalan Solo, kemudian Jalan Magelang. Oke, kan gitu. Nah, di sini kan 240, kemudian 250 dan seterusnya. Kan kayak gini ya. Oke? Ini ya. Nah, cara mencari sum square, total sum square. Oke. Pertama, ini kan Anda jumlahkan. Ini seluruhnya berapa sih? Jadi gini, N-nya berapa kalau seperti ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 21. Berarti N-nya 21 ya? Ya kan, 21 kan? Nah, Iya, Bu. totalnya itu berapa? Oke. Jadi rata-rata, ini grand mean, itu adalah totalnya sigma XI dibagi N. Jadi ini Anda jumlahkan dulu, kemudian berapa dibagi 21. Oke? Ya? Oke? Nah, cara mencari total sum square, ya, gini. Total sum square itu sama dengan sigma beda antara 240 dikurangi rata-rata grand mean-nya itu berapa, dikuadratkan ditambah 250 dikurangi grand mean-nya berapa, dikuadratkan, dan seterusnya. Nah, Anda boleh itu menuliskan total sum square itu sama dengan sigma, misalnya gini, XI dikurangi grand mean-nya dikuadratkan dibagi, sudah segini, kok pakai dibagi, seperti ini. Nah, terus kemudian berapa? Gitu. Nah, kalau kita pakai kalkulator, itu yang ada, ini kan standar deviasi
populasi. Itu rumusnya kan akar sigma XI dikurangi mu ataupun rata-ratanya sama aja, dikuadratkan dibagi N. Kan gini. Sedangkan namanya varians, ya, ini adalah standar deviasi dikuadratkan. Dikuadratkan itu akan sama dengan sigma XI dikurangi, oke, ini mu-nya saya ganti X bar aja ya, dikuadratkan dibagi dengan N, kan gini. Nah, agar menjadi seperti ini, maka di sini N kalikan standar deviasinya sama dengan ini. Kan gitu. Coba bersama-sama. Anda masukkan semuanya. Oke, pakai SD. 1. Pakai SD ya, kita buat ini. 240 data, 250 data, 270 data, 230 data, 250 data, 450 data, 500 data. Oke. Saya tulis sedikit, maka tulis ini dulu. 315871429 sigma X1-nya 2190. Ini kan sigmanya 2190. X bar satunya sama dengan 31285711429. Oke. Nah, ini saya tulis saja. Oke, baik. Kemudian berikutnya 175 data, 200 data, 205 data, 200 data, 170 data, 270 data, 320 data. Oke, 14 ya. Itu 1551. 221,5714286. Oke. Kemudian 150 data, 180 data, 190 data, 170 data, 165 data, 250 data, 280 data. Oke. Mungkin 1, 3, 7, 4. 96,285714. Nah, jumlahnya sigmanya adalah ini sigmanya sekian. Nah, di sini dibagi 21. Jadi ini 5115 dibagi 21. Ini adalah 243,5714286. Oke. Bisa juga kita langsung 1. Oke. Sama. Nah. Ini cara mencari, ini Gremlin-nya ya namanya. Cara mencari total sum square itu sama saja dengan XI, jadi maksudnya 240, dikurangi 243,5 sekian, dikuadratkan ditambah 250, dikurangi sekian, dikuadratkan, dan sebagainya. Nah,
Kemudian cara mendapatkan ini biar gampang gimana? Oke, dari sini kita save begini. Yang nomor 2, pencet sama dengan, oke. Kemudian dikuadratkan sama dengan dikalikan dengan 21. Nah, ini 15990,7,1429. Nah, ini adalah TSS. Kemudian sum square total itu sama dengan Grammy-nya, kan kita sudah punya Grammy-nya. Nah, ini rata-rata dari seluruhnya ini berapa banyaknya? 7. Berarti di sini 7 dikalikan 312,8571,429 dikurangi 243,571. Oke, ini saya sampai 3 angka di belakang koma aja ya. Oke, saya hapus. Dikurangi 243,571 dikuadratkan ditambah. Yang kedua ada 7 juga. 7 221,571 min. Apa itu? 243,571 dikuadratkan ditambah 196, ini 7 kali, oke. 286, ini saya bulatkan, dikurangi 243,571 dikuadratkan. Nah, berapa? Kan kayak gitu. Oke, baik, kita hitung. 312,857 dikurangi 243,571 sama dengan dikuadratkan sama dengan, kali 7-nya nanti atau sekarang sama aja, tapi saya milih nanti aja, ditambah buka kurung 221,571 dikurangi 243,571 tutup kurung dikuadratkan ditambah buka kurung 196,286 dikurangi 243,571 tutup kurung dikuadratkan sama dengan kali 7. Ini sama dengan 52.942,94715. Ini adalah SST, total sum square. Nah, kita itu kan oke. Kan total sum square itu sum square treatment ditambah sum square error. Kan kayak gitu. Nah, sum square errornya kita tidak usah ngitung satu-satu, nggak apa-apa. Jadi misalnya ini dikurangi, ini dikuadratkan dan sebagainya, enggak. Tapi dari sini kita bisa SSE itu sama dengan TSS dikurangi SST. Kan sama toh? Jadi sama dengan berapa itu? 159.907,1429 dikurangi 52642,94715 sama dengan berapa? 159.507,1429. Oke, ini 10.6.864,1958. Nah, sekarang udah ya, udah dapat? Nah, mean square treatment itu sama dengan SST dibagi degree of freedom-nya. Nah,
sum square totalnya, sum square treatment itu adalah sekian, sum square treatment. Jadi 52642,94715 dibagi degree of freedom-nya. Nah, ini kan 1, 2, 3 dibagi K-1, berarti bagi 2. Oke. Kemudian mean square error itu sama dengan SSE dibagi degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya berapa? 21 dikurangi 3, berarti 18. Jadi di situ 10, 6, 864,1958 dibagi 18. Oke, bagi 18. Oke. 536,8999764. Nah, ini bagi juga 52642,94715 dibagi 2. Oke. 26321,47358. Nah, sekarang kemudian F. Oke. F itu sama dengan mean square treatment dibagi mean square error. Jadi 26321,47358 dibagi dengan 5936,899764 dibagi 5936,899764 sama dengan 4,4335. Oke. Ini cara ngitungnya. Kalau menentukan tabelnya kan kemarin sudah. Jadi kita kan di F hitungnya seperti apa. Nah, F tabelnya kemarin berapa? 6, sekian. Berapa? 3,55, Bu. Berapa? 3,55, Bu. Oh, 3,55. Oke. Berarti kan H0-nya sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. H1-nya sama dengan 1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Kemudian N-nya adalah 21, K-nya sama dengan 3, kemudian alfanya sama dengan 5% ya. Maka F tabelnya sama dengan di sini kan F 5% 0,05 titik koma 2 titik koma 18 sama dengan 3,55. 55. Nah, sehingga kan gini, ini titik kritisnya 3,55. Nah, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka di situ H0 diterima. Ditolak. Artinya bahwa penjualan di setiap gerai tidak sama. Ya, lokasi penjualan penjualan berdasarkan lokasi itu tidak sama. Kan gitu. Ya, cara ngitungnya begitu ya, sayang. Tadi intinya seperti apa, caranya seperti apa, manualnya bagaimana. Kalau begini itu yang dihitung apa sih? Yang dihitung adalah ini, nah dan sebagainya itu. Oke? Ini saya ada jerawat di dalam hidung yang belum pecah, jadi masih nggak tahu. Kayak cenut-cenut. Gimana sih? Terima kasih.
Kira-kira sudah ada gambaran bagaimana cara menghitungnya, manualnya seperti apa. Jadi kalau sigma seperti ini itu artinya bagaimana? Ini adalah setiap data observasi, ini adalah grand mean-nya. Nah, kemudian kalau ini sum square total, treatment itu adalah, ini adalah rata-rata masing-masingnya dikurangi grand mean-nya. Dalam kelompok itu ada berapa? Kan gitu loh ya. Jadi ada 7, maka begini, gitu ya. Nah, kalau blok itu ya tergantung, ini persis sama juga, hanya saja ini adalah rata-rata dalam bloknya. Gitu saya. Nah, kemudian sum square error-nya itu setelah kita sudah mendapatkan total sum square, kita mendapatkan sum square treatment-nya, maka error-nya kita akan bisa dapatkan langsung aja. Oke? Baik, Bu. Baik. Kalau lontar Anda bisa nyusul di grup pribadi juga boleh gitu ya. Tapi kadang-kadang maaf, saya kadang nggak bisa respon cepat karena banyak hal gitu ya. Mohon dimaaf. Nah, saya rasa untuk keseluruhan materi kita sudah selesai kali ini. Saya sangat berterima kasih atas segala mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu bisa memberikan manfaat buat Anda, buat kita semuanya. Gitu, saya minta maaf bila dalam saya mengajar banyak hal yang kurang dan kadang-kadang mungkin bisa membuat Anda ilfil, saya minta maaf. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kita akhiri sekian ya sayang ya. Mudah-mudahan ini kayaknya besok-besok mungkin karena sudah berakhir, ini tergantung request dari Anda. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan apa-apa, kita akhiri kuliah kita semester ini. Mudah-mudahan Anda semuanya baik, sehat selalu, dan senantiasa dalam perlindungan dan limpahan berkah kasih sayang Tuhan yang Maha Kasih. Gitu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Carlos. Iya. Oke, terima kasih Carlos, Jessica, Jacqueline, Cindy, banyak sekali ya. Oke. Siapa aja ini semuanya? Oke. Robertus, Kellen, Eti, Febrian, Susan, Aurel, Samuel, Gatot, Tia, Feby, Farel, Marcelino, Priscilla, Erna, John, Cecilia, Cindy, Katerina, Afonsa, Agustina. Oke. Yang masuk. Oke. Oke. Maya, Siwi, Bilya, Deborah. Kayaknya ada yang saya cari kok belum ketemu. Siapa ya? Siapa yang belum nampak? Biasanya ada. Ini Aurel ada. Onso, Farel, Febia, Jessica, Oke, Sasa, Bara. Oke. Baik. Terima kasih semuanya. Kita ketemu enggak lagi ya. Mudah-mudahan jangan ketemu lagi saya karena saya berharap kalian semuanya lulus dengan nilai yang bagus dan pengertian yang bagus. Gitu ya? Semuanya, gitu ya? Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Oke. Terima kasih, Bu. Semuanya ya. God bless you all ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.